Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung dalam bab an-nakirah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wan-nakiratu kullu ismin sya'i'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Wa taqribuhu kullu ma salaha dukhulul alifi wal lam alaihi nahwu ar-rajul wal faras. Baiklah. Maksud daripada kalimat nakirah adalah isim, setiap isim ismin sya'i'in fi jinsihi, maksudnya sya'i' itu adalah tersebar dari jenisnya, la yaqtasu bihi wahidun duna akhar, tidak mengkhususkan salah satu daripada yang lainnya. Contohnya apa? Rojulun, kalimat rojulun. Kalimat rojulun, dia tidak ada alif lam, dia tidak didofahkan, dia bukan merupakan alam, dia juga bukan merupakan isim mubham, tetapi dia kalimat rojulun. Makna kalimat rojulun adalah lelaki. Ya. Jika tidak ada tanda maka dia itu adalah kalimat rojul boleh digunakan untuk menunjukkan siapa-siapa saja yang termasuk dalam jenisnya. Artinya jenisnya apa? Orang yang muzakkar, yang baligh. Sebab kalau dia belum baligh lagi, kita tak panggil dia rojul, kita panggil dia sobi, atau kita panggil dia al-ibn, al-walad. Jadi seperti itu. Kalau dia masih kecil, atau boleh juga kita panggil ghulam, boleh kita panggil sobi. Tapi kalau dia sudah dewasa, dia sudah balik, maka dia adalah rojul. Maka ketika kita sebutkan kalimat rojulun, artinya itu termasuk di dalamnya siapa saja? Muhammad, Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, kemudian siapa lagi? Zaid, Hasan, Husain, Zubair, semua itu termasuk dalam kalimat rojulun. Sama juga kalau kita sebut atur, artinya tiap wanita yang sudah baligh itu termasuk di dalam kalimat mar'at. Fatimah, Aisyah, Khadijah, Zainab, Ruqayyah, semua itu masuk kalimat mar'atun. Wa taqribuhu, maksud dari buku ini senang nak cakap, maksudnya seperti itu, mudahnya kul ma hadukhulul alif wal lam alaihi. Jadi isim nakirah itu adalah setiap benda ataupun setiap isim yang boleh dimasukkan alif dan lam. Nahwu ar-rajul wal ya. Yang jadi tanda-tanda nakirah, alamatu an-nakirah, alamatu an-nakirah apa? Yang pertama, buka
li'an tadkhulaha li'an tadkhula 'alaiha alif lam fiha at-ta'rif atau hurufnya at-ta'rif. Ya, contohnya tadi terjurun alif lam menjadi ar-rajulu. Dia boleh alif lam kemudian menjadi al-mar'atu. Kalau dalam kitab-kitab, nah kalau itu yang apa ya? Gitu. Kalau kita sudah paham tadi apa yang masuk dalam kategori-kategori ma'rifah, maka selain daripada itu menjadi nakirah. Nah, baiklah, kita sudah habis bahas tentang nakirah. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang babul atfi. Babu al-atfi. Baik. Qala Allah babul atfi wa huruful atfi asyaratun. Huruf ataf itu ada 10. Wahia al-wawu wal fa'u wa thumma wa aw wa am wa imma wa bal wala walakin wa hatta fi ba'dhi al-mawadi'. Baiklah, di sini ada 10 huruf. Hurufu al-atfi. Yang pertama adalah al-wawu. Ya. Nah, kita sudah pernah membahas huruf ataf itu, maksud daripada ataf, dia ada 2. Ada ingat hari itu kita bahas bahwasanya ataf itu dia ada 2. Yang pertama adalah atfu bayanin. Kalau tak silap hari itu kita membahas ataf ini di perbahasan apa? Ada ataf bayan, satu lagi ataf nasab. Siapa hari itu siapa yang ingat? Ada ataf bayan, lagi satu ada atfun nasqi. Pernah kita bahas bersama. Maksudnya adalah atful bayan, kemudian ada atfu an-nasqi. Atful bayan itu adalah
At-tabi' al-jamid al-muwaddih limatbu'ihi fil ma'arif. Ya, at-tabi' al-jamid al-muwaddih limatbu'ihi fil ma'arif al-mukhassis lahu fil nakirat. Fil ma'arif al-mukhassis lahu fil nakirat. Contohnya apa? Contohnya adalah ja'ani Sufyanu ustaduka. Nah, ja'ani Sufyanu ustaduka. Ja'ani Sufyanu ustaduka. Ada yang ingat dari itu kita bahas tentang ini di perbahasan apa? Saya nak tanya. Ada yang tanya, ada yang ingat tak? Tak berapa ingat. Tak berapa ingat. Kalau tak silap hari itu perbahasan ini kalau kita kumpulkan semuanya, maka kita akan ada susunannya. Contohnya ja'ani aliyun abuka nafsuhu wa siapa gitu. Saya hari itu saya ingat, kalau tak silap ini dalam perbahasan minta maaf ya, saya nak ulang kaji sedikit dalam perbahasan kalau tak silap dalam perbahasan fa'il. Marfu'at. Ya. Marfu'at. Betul. Al-marfu'at. Dalam perbahasan marfu'at, dia ada apa saja? Ada fa'il, ada maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, kemudian mubtada dan khabarnya, kemudian ismu kana wa akhawatuha dan khabaru inna wa akhwatuha. Kemudian yang last itu ada at-tabi' lil marfu'. At-tabi' lil marfu', dia itu ada 4. Yang pertama adalah na'at, kemudian ada ataf, kemudian ada taukid, dan yang keempat ada badal. Ya. Jadi kalau dikumpulkan tawabi' ini, tawabi' lil marfu', jika dikumpulkan maka susunannya pertama adalah na'at, kemudian atful bayan, kemudian taukid, kemudian badal, dan kemudian atful nasab. Maka dikatakan ja'ar rajulu al-karimu aliyun nafsuhu sadiquka wa akhuhu. Jadi seperti itu. Jadi perlu antum ingat ya, kita pernah bahas ini dalam perbahasan al-marfu'at, dan huruful ataf ataupun al-ataf ini termasuk dalam kategori at-tawabi' lil marfu', tawabi'ur raf'i, at-tawabi' lil marfu'. Nah, untuk ulang kaji nanti namanya at-tawabi' lil marfu'. Baik.
Ja'ani Sufyanu ustazuka. Ja'ani Sufyanu ustazuka. Telah datang kepadaku Sufyan, orang yang namanya Sufyan. Siapa Sufyan ini? Sufyan ini adalah ustadzmu. Ja'ani Sufyanu ustazuka. Atau kalau yang pernah saya bagi contoh tuh, Ja'a ar-rajulu al-karimu Muhammadun. Ja'a ar-rajulul karimu Muhammadun. Ja'a fi'il madhi mabniun 'alal fathi, ar-rajulu fa'ilun marfu'un, al-karimu na'tun marfu'un, na'tun lirrajuli marfu'un, Muhammadun artinya adalah apa? Muhammadun ini adalah atfu bayanin, bahwasanya laki-laki yang mulia ini adalah Muhammad. Sama di sini, Ja'ani Sufyanu ustazuka, telah datang kepadaku Sufyan. Siapa Sufyan itu? Sufyan itu adalah ustadzmu. Ini atful bayan. Kalau atful bayan, dia isim yang kedua mentauhidkan, ya. Dua-dua ini sama ada Sufyan ataupun ustadz, dia itu sama-sama apa? Sama-sama ma'rifah. Sufyan dan ustadz juga ini sama-sama ma'rifah. Tetapi kalimat yang kedua ini mewajibkan, menjelaskan siapa Sufyan, siapa kalimat yang pertama. Seperti itu. Maka dikatakan atful bagian ataf yang menjelaskan. Adapun jenis ataf yang kedua adalah atfun nasqi. Atfu an-nasqi. Apa maksud daripada atfun naski? Atfun naski maksudnya adalah at-tabi' alladhi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadul huruf al-asyarah. At-tabi' alladhi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadul huruf al-asyarah. Jadi sesuatu yang mengikuti, yang diperantarakan ataupun antara dia dengan sesuatu yang diikuti, itu ada perantara salah satu dari 10 huruf. Huruf yang pertama adalah al-wawu, untuk mutlaku al-jam'i, dia betul-betul untuk mengumpulkan. Wa yu'tafu biha al-mutaqarinani. Ya. Jadi apa? Contohnya, Ja'a Muhammadun wa Aliyun. Ja'at Fatimatu wa Aisyatu. Seperti itu ya. Jadi untuk memang betul-betul untuk mengumpulkan. Baik. Kemudian yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah al-fa'u. Fa itu untuk apa? At-tartib wa ta'kim.
Wat-ta'kib lit-tartib wat-ta'qib. Maksud tartib itu adalah yang kedua datang setelah yang pertama. Adapun yang ta'qib itu adalah datang setelahnya tanpa ada jeda waktu. Contohnya apa? Contohnya qadima ar-rajulu fal mar'atu. Artinya yang datang itu adalah laki-laki dulu, baru kemudian perempuan. Qadima ar-rajulu fal mar'atu. Jalasa asyuyukhu fattullabu. Jalasa asyuyukhu fattullabu. Jadi para masyayikh itu duduk terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan, diteruskan dengan oleh para murid. Yang ketiga, summa. Tak makan ni. Ini litartib Untuk buat apa? ma'a at-tarakhi. Dia sama-sama untuk tartib juga seperti fa, hanya saja summa itu ma'at tarakhi, ada jeda waktu. Ya, ada jeda waktu. Jadi tidak terus susunannya itu tidak terus. Kalau yang satu duduk kemudian setelahnya terus duduk lagi, tidak. Ini satu duduk kemudian selang berapa waktu kemudian setelahnya baru duduk. Contohnya apa? Contohnya waladat al-ummu Fatimata thumma Zainab thumma Ruqayyah. Seperti itu. Jadi ibu itu melahirkan Fatimah, kemudian di sini bukan berarti esoknya, ya, bukan bulan depan, tetapi beberapa tahun kemudian lahirlah Zainab. Beberapa tahun kemudian lahirlah Ruqayyah. Jadi dia menggunakan kalimat thumma ma'at tarakhi. Beberapa tahun, berapa bulan, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah au, wa huwa litakhyir awil ibahah. Apa yang membedakan antara takhyir dengan ibahah? Kalau takhyir la yajuzu al-jam'u, tidak boleh dikumpulkan. Kalau takhyir ya tidak boleh dikumpulkan. Jadi kamu nak es krim ke nak TOS, nak es krim ke nak TOS, itu adalah pilihan. Oh saya nak keduanya, tak boleh. Ya, itu takhyir, dibutuhkan pilihan. Kamu nak es krim ke nak TOS, itu merupakan pilihan, tak boleh dikumpulkan. Sedangkan kalau ibahah, dia ya juzu ma'aha al-jam'u, dia boleh dikumpulkan.
Contoh kalau menggunakan kalimat tafsir. Contohnya apa? Contohnya adalah isyrok ataupun contohnya apa? Contohnya tazawwaj Fatimah bisa tumbangkan Habib Nurmagomedov. au ukhtaha. Teknik tendangan Edson Barboza terkenal brutal dan paling mematikan di UFC. Nikahilah Fatimah atau saudarinya. Banyak korban saat Nikahilah Fatimah atau saudarinya. Ini tak boleh dikumpulkan. seolah tak ada arti. Karena betul-betul kena pilih antara Fatimah atau saudarinya. Menunjukkan bahwa skill grappling Ataupun benda-benda yang lain yang di tidak atas boleh rata-rata dikumpulkan. fighter lainnya. Berkali-kali Barboza lepaskan tendangan brutalnya, namun Contohnya apa? bertahan. Bahkan Habib membalikan ritme pertarungan dengan membawa Barboza ke Uskut. permainan bawah, lalu menghajarnya dengan teknik ground game andalannya. Hingga Barboza terlihat tak Au. mampu membalas serangan Habib. Kul khairan. Habib pun berhasil menang mutlak dan menegaskan bahwa ketahanan Uskut di au atas fighter kul lainnya. khairan. Uskut au kul khairan. Diamlah atau katakanlah yang baik-baik saja. Nah, seperti itu. Ketika teknik tendangan yang Contoh yang ibahah yajuzu ma'aha al-jam'u. Contohnya apa? Udarrisu membuat seluruh penonton an-nahwa adrusu an-nahwa awil fiqha. Adrusu an-nahwa awil fiqha. Saya belajar nahwu atau fiqh, ataupun akulu ar-ruzza awil khubza. Saya makan nasi atau roti, ya, atau kalau kita makan dua-duanya pun boleh juga. Yang kelima adalah am. Nih, ngelas ya, ngelas, ataupun kita habiskanlah huruf-huruf ini sampai ini litolabi ta'yin, menunjukkan apa? Sesuatu yang mesti ditentukan. Menunjukkan sesuatu yang mesti ditentukan. Ba'da hamzatil istifham. Ba'da hamzati al-istifham. Contohnya Aqara'ta al-fiqha amit tauhid. Aqara'ta al-fiqha amit tauhid. Aqara'ta al-fiqha amit tauhid. Jadi kalimat am ini menunjukkan sesuatu yang telah ditentukan. Yang keenam, imma. Dia antus bako bimitliha. Kalau imma ini dia seperti au, dia mislu au fi maknayaini.
Tadi kalau au dia ada takhyir ataupun ibahat, sama juga. Imma dia boleh takhyir ataupun boleh ibahat. Contohnya apa? Imma taqra'u imma fiqhan imma nahwan. Imma fiqhan imma nahwan. Ya, sama ya. Taqra'u imma fiqhan imma nahwan. Tanalu taqra'u imma fiqhan aw imma nahwan tanal darajatan. Jadi imma ini kita boleh artikan sebagai sama ada. Sama ada fikah, sama ada nahwu yang engkau baca, itu engkau akan mendapatkan nilai yang baik. Ya, itu fikah atau imma. Artinya kalau kita senang cakap itu sama ada. Kemudian yang ketujuh adalah bal. Maknanya lil idrob. Apa maksud lil idrob? Ja'lu ma qablaha fi hukmil maskuti anhu, fi hukmi al maskut anhu. Contohnya apa? Ma zahaba Aliyun bal Umar. Ma zahaba Aliyun bal Umar. Atau la adribu al-kalba bal amirun. La adribul kalba bal amirun. Maksudnya apa? Saya tidak memukul anjing, bal amirun, tapi amir. Maksudnya tapi di sini siapa? Tapi yang memukul anjing itu adalah amir. Seperti itu ya. Tetapi kemudian yang ke-8 la, yaitu faedahnya apa? Tanfi amma ba'daha nafsal hukmi alladhi thabata lima qablaha. Contohnya apa? Contohnya darasa Muhammadun la siapa? La Sufyanu. Darasa Muhammadun la Sufyanu. Darasa Muhammadun la Sufyanu. Maksudnya adalah Muhammad belajar, sedangkan Sufyan tidak belajar. Muhammad belajar, sedangkan Sufyan tidak belajar. Ya, Sufyan tidak belajar. Artinya apa? Tanfi. Dia menafikan
amma ba'daha, dari isim yang datang setelahnya, nafsal hukmi, hukum yang sama, alladzi tsabata lima qablaha, yang disabitkan bagi isim sebelumnya. Darasa Muhammadun la Sufyan, kiranya yang belajar itu hanya Muhammad saja, sedangkan la di sini menafikan belajar untuk Sufyan. Yang kesembilan, lakin tadullu ala taqriri hukmi ma qablaha wa isbati diddahu lima ba'daha. Tadullu ala taqriri hukmin ma qablaha wa isbati diddihi lima ba'daha. Contohnya, la uridu al-fashala, la uridu al-fashala Tengok batik. lakinin najaha. Nah, la uridu al-fashala lakinin najaha. La uridu al-fashala lakini an najaha. Saya tak nak gagal tetapi najah, tetapi berjaya. Maksudnya apa? La uridul fashala lakinin najah, saya tak nak gagal tetapi kejayaan, berjaya. Maksudnya saya tak nak gagal tetapi saya nak berjaya. Makanya menunjukkan tadullu ala taqriri hukmi ma qablaha, dia mentakrirkan, mensabitkan, menguatkan hukum yang sebelumnya, yaitu la uridu fashal, saya tak ingin gagal. Itu betul-betul saya kuatkan di situ, saya tak ingin gagal. Wa itsbati diddihi lima ba'daha, dan mensabitkan lawan daripada hukum sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya saya tak nak gagal, berarti setelah kalimat lakin itu adalah didnya, yaitu lawannya. Artinya tetapi saya nak najah, saya nak berjaya. Baik. Yang ke-10 ini yang last, hatta. Litadriji wal ghoyah. Litadriji wal ghoyah. Contohnya apa? Contohnya marido. An-nasu hatta al-atibba'u. Marido an-nasu hatta al-atibba'u. Manusia sakit, menderita penyakit. Hatta al-atibba'u, bahkan para dokter pun merasakan sakit juga. Nah, seperti itu maksudnya. Bitadriji wal ghoyah. Mardu an-nasu hatta al-atibba'u. Bahwasanya manusia itu sakit. Contoh ketika COVID beberapa tahun yang lalu, COVID, manusia banyak yang sakit. Sampai tenaga-tenaga kesehatan pun, petugas-petugas kesehatan, orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan pun ikut sakit juga. Itu adalah
salah satu jenis penggunaan kalimat hatta. Ya, seperti itu. Yang bahkan tuh litadrij ya. Apa dia? Yang Yang hatta. yang hatta tuh litadrij, yang tuh bahkan. Iya, iya. Oke, baik. Ya, hatta ini litadrij wal goya. Jadi maksudnya itu bahkan ya, bahkan. Jadi ketika COVID yang beberapa tahun lepas tuh banyak ramai manusia yang sakit, bahkan dokter pun sakit juga. Seperti itu. Yamutu an-nasu hatta al-anbiya. Manusia mati, bahkan nabi-nabi pun mati juga. Seperti itu. Ya. Ini adalah contoh-contoh dari huruf-huruf ataf yang 10. Insya Allah, jika Allah bagi kesempatan, esok kita akan bahas apa hukum-hukum daripada ataf ini. Hukum daripada ataf itu seperti apa, dia penggunaannya di dalam kalimat itu seperti apa, dan baris-baris yang ataf ataupun yang ma'tuf alaih itu seperti apa. Insya Allah esok kalau Allah beri kesempatan kita akan baca lagi, kita akan sambung. Saya lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tengah tertimpa musibah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pertolongan untuk lebih kuat lagi menghadapi musibah dan juga diberikan kekuatan untuk melawan ya, untuk berjihad fisabilillah melawan musuh-musuh mereka. Yang kita di sini hanya boleh berdoa, kita doakan saja. Karena dalam kaidah dikatakan la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang tidak boleh kita buat semuanya, tetapi janganlah kita tinggalkan semuanya ataupun bagian besarnya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.